Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi Romo. Kebanyakan anak kecil takut akan kegelapan, sehingga tidak berani untuk tidur sendiri dan harus ditemani. Misalnya takut akan lorong sekolah yang gelap, atau seseorang yang mengalami niktofobia. Adik-adik ada yang tahu apa itu niktofobia? Enggak Romo. Niktofobia adalah fobia akan kegelapan. Contohnya seperti ketika seseorang yang mengalami niktofobia ingin tidur dan kamarnya gelap, ia akan merasa takut hingga tidak bisa bernafas. Tidak hanya anak kecil, tetapi beberapa orang dewasa juga ada yang takut akan ruangan gelap. Coba kita bayangkan kalau kita harus beraktivitas di dalam kegelapan, apa yang terjadi? Tentunya kita akan menemui banyak masalah dan kesulitan. Gelap pada umumnya menimbulkan rasa takut dan menyeramkan. Untuk itu, cahaya sangat dibutuhkan oleh kita semua orang dalam kehidupan ini. Orang berani membayar mahal beban listrik agar rumah atau ruangan tempat bekerjanya selalu terang, sehingga dapat bekerja dan melakukan segala aktivitas dengan baik dan mudah. Terang juga menuntun orang berada di dalam jalan yang benar, serta memudahkan orang berjalan. Dalam khotbah di bukit, sebagaimana kita dengar pada ayat 14 Injil Matius tadi, Yesus berbicara kepada para pendengarnya agar mereka menjadi terang dunia, cahaya dunia. Mengapa Yesus meminta kepada para muridnya agar menjadi terang dunia? Di dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 5, Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Karena itu, sebagaimana Yesus adalah terang dunia, maka juga para muridnya hendaknya menjadi terang dunia. Dan ini berarti para muridnya diminta Yesus agar menjadi terang dunia. Para murid diundang untuk sama seperti Yesus sendiri. Dalam ungkapan "kamu adalah terang dunia", Yesus mau menegaskan bahwa para murid Yesus harus mempunyai sifat terang. Kebaikannya harus dilihat secara nyata oleh semuanya. Jangan seperti dian atau lampu yang diletakkan di bawah gantang, sehingga cahayanya tidak dapat menerangi banyak orang. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mewujudkan diri kita sebagai terang dunia, yaitu dengan melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ini yang ditekankan? Karena dalam teks Matius 5 ayat 16 tadi, Yesus sendiri mengatakannya, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Jadi sekali lagi kita dapat menjadi terang dunia dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana melakukan perbuatan baik ini dapat diwujudkan secara konkret, yaitu dengan selalu berbuat baik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapa saja kita berada.
Misalnya sebagai putra dan putri altar, kita melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kita mendukung kelancaran perayaan proses Ekaristi. Sebagai anak di keluarga, kita mengerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan taat pada orang tua. Sebagai murid di sekolah, kita juga mengerjakan tugas kita sebaik mungkin. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan saat ini adalah dengan selalu menaati protokol kesehatan, semakin peduli dan mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Saudara-saudari dan adik-adik sekalian, mari kita berjuang menjadi anak-anak Yesus, menjadi terang masyarakat di sekitar kita. Dalam nama Yesus kita pasti bisa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.